Baik, halo semuanya. Sebelum memperkenalkan, nama aku Tegar Aditya Dharma dan hari ini izinkan aku untuk menjelaskan materi fisiologi dari nyeri. Nah, kita di sini pembahasannya akan mulai dari yang paling umum sampai yang paling spesifik. Nah, di sini untuk sumber materinya sudah saya cantumkan di tiap ujung-ujung dari PowerPoint-nya. Jadi bisa diperhatikan saja. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih itu nyeri? Jadi nyeri adalah mekanisme proteksi bahwa tubuh mengalami yang namanya kerusakan. Nah, ini artinya dia itu sebagai mekanisme defensif sebenarnya untuk tubuh kita. Nah, untuk nyeri sendiri itu nanti dia akan disalurkan oleh suatu saraf, yaitu nanti ada saraf aferen dan juga eferen. Pertama kita akan bahas dulu dari aferen. Aferen itu artinya masuk ya teman-teman ya. Jadi anggaplah di sini ada rangsangan sensorik maupun visceral itu akan ditangkap oleh divisi aferen. Lalu dia akan naik ke bagian sistem saraf pusat, otak atau bagian korda spinalis. Lalu dia masuk lagi nanti setelah itu setelah diolah di bagian pusat itu akan dilanjutkan ke pusat eferen. Nah, selanjutnya dari eferen sendiri itu akan terbagi menjadi dua, ada sistem saraf somatik dan juga otonom. Untuk somatik itu biasanya yang bisa kita gerakan, contohnya adalah otot rangka melalui neuron motorik. Untuk otonom itu contohnya ada tiga, ada simpatis, parasimpatis, dan juga saraf enterik. Untuk simpatis dan juga parasimpatis itu contohnya ada otot polos, otot jantung, kelenjar eksokrin, dan beberapa kelenjar endokrin. Kalau untuk saraf enterik itu biasanya hanya ada di organ cerna. Bukan biasanya sih, dia itu keunikannya hanya ada di organ cerna. Nah, untuk eferen di sini nih teman-teman, aku tidak akan membahas terlalu spesifik dikarenakan mungkin dari kalian tidak memerlukan materi ini terlalu dalam. Jadi untuk yang kalian tahu dulu, untuk yang bagian merah itu parasimpatis, yang biru itu adalah simpatis. Nah, kita bahas dulu apa perbedaan simpatis dan juga parasimpatis. Bisa kita lihat di sini, ada yang namanya praganglion dan juga ada yang namanya postganglion atau preganglion sama postganglion. Apa itu bedanya? Ini ganglion teman-teman. Kalau preganglion itu sebelum. Kalau misalkan postganglion itu sesudah. Nah, kalau parasimpatis itu dia lebih panjang untuk preganglionnya. Sedangkan untuk postganglionnya itu dia lebih pendek. Dan untuk simpatis itu kebalikannya. Dia lebih pendek untuk pre-nya, untuk postnya dia lebih panjang. Nah, untuk yang kita tahu juga, untuk di ganglion sendiri nanti dia ada reseptor teman-teman, yaitu namanya reseptor nikotinik. Yang ini. Nah, namun ada suatu keunikan di bagian mana? Di bagian medula, di bagian adrenal. Yang dimana untuk bagian adrenal yang berperan sebagai ganglion sendiri adalah organ adrenal sendiri. Yang dimana nanti akan mempengaruhi dari organ jantung, otot polos, berupa lambung, pembuluh darah, dan lain-lain. Lanjut ke bagian selanjutnya ada nosiseptor. Jadi apa sih ini nosiseptor? Nosiseptor itu adalah reseptor khusus untuk nyeri. Nah, di mana nanti akan terbagi menjadi tiga, ada yang mekanik, thermal, dan juga polimodal. Nah, untuk polimodal sendiri di sini aku garis bawahi adalah nosiseptor yang berperan untuk menerima rangsangan nyeri dari bahan-bahan kimia. Di sini sedikit fun fact bahwa kepekaan nosiseptor dapat ditingkatkan dengan adanya prostaglandin, teman-teman. Nah, selanjutnya nyeri itu terbagi menjadi dua, ada nyeri cepat dan juga nyeri lambat. Yang dimana nyeri cepat itu nanti, nah di sini teman-teman bisa dilihat. Di sini kakak sudah susun dari yang paling atas, yang paling cepat sampai yang paling bawah. Nah, bisa dilihat sendiri teman-teman, kalau yang paling cepat itu dia alpha yang dimana paling cepat dia tuh diameternya yang paling besar dan paling cepat, kalau dan juga bermielin. Sedangkan kalau yang paling lambat itu ada yang yang sensory only yang 4, yang dimana dia tuh paling kecil dan paling lambat dan juga dia tidak bermielin. Ini bisa dilihat saja di Costanzo. Nah, selanjutnya nyeri terbagi menjadi tiga teman-teman. Ada nyeri superficial, nyeri dalam, dan juga nyeri visceral. Bedanya apa? Kalau nyeri superficial itu adalah nyeri yang biasanya di bagian kulit, yang lebih sering itu bagian kulit atau bagian luar kita. Nah, apa bedanya dengan yang dalam dan juga visceral? Kalau nyeri superficial ini dia itu lokasinya jelas teman-teman. Misalkan nih ada tangan teman-teman nih, anggap nih tangan ya di sini. Nah, dia tuh jelas bahwa nyerinya itu akan di bagian situ. Dan juga biasanya dia itu
tidak terlalu lama untuk nyerinya itu bertahan. Dan sedangkan untuk yang nyeri dalam itu biasanya contohnya otot teman-teman. Yang dimana sebenarnya dia tetap terlokalisasi, misalkan nih di bagian tangan. Ini tangan, ini lengan atas, ini lengan bawah. Nah misalkan yang sakit otot lengan atas, ya dia akan terlokalisasi sepanjang otot lengan atas. Namun tidak spesifik yang di superficial tadi. Nah selanjutnya untuk yang visceral itu yang biasanya pada organ-organ teman-teman. Dan ini biasanya kita ambil contoh jantung, itu yang biasanya kita sangat sulit untuk menentukan lokasi dari nyerinya sendiri. Bagaimana, kenapa jadi seperti itu? Contohnya kayak gini nih. Misalkan nih tubuh kita ya, ini tubuh, aku gambarkan tubuh kita saja. Ini anggaplah kayak tubuh ya. Jantungnya anggaplah sebelah kiri, di sini sebelah kiri karena kan berlawanan. Nah ini sebelah kiri, ini jantung misalkan di sini. Harusnya nyerinya kan di sekitar sini saja teman-teman. Namun karena dia bagian bagian visceral, maka dia itu nyerinya akan merambat ke sampai nih dari yang aku kasih tanda ini. Jadi sampai ke tangan-tangan juga teman-teman, di tangan bagian medial sebenarnya. Nah itu kan persebarannya luas tuh untuk nyerinya dan juga tidak terlokalisasi dengan baik. Nah itu biasanya contohnya untuk yang visceral. Nah, selanjutnya ada modulasi dari nyeri. Nah, mungkin dari teman-teman itu harus mengetahui dulu nih, apa sih itu yang namanya modulasi nyeri. Kenapa jadi harus tahu dulu supaya kalian tidak salah kaprah nih. Jadi, modulasi nyeri itu adalah perubahan sinyal nyeri yang awalnya misalkan nih nyerinya harusnya misalkan nyeri banget gitu ya. Mohon maaf teman-teman, tadi terpotong. Jadi untuk modulasi nyeri sendiri itu adalah mekanisme yang dimana misalkan nih kita merasakan nyeri yang sama nih kamu dan teman kamu. Nah ternyata kamu merasakan nyerinya sakit banget, sedangkan yang teman kamu kayak merasa ya sakit biasa aja. Nah itu modulasi dari nyeri. Nah kok bisa kayak gitu kak? Nah di sini kakak udah tanda-tandain juga nih sesuai dengan maps gitu ya. Contohnya, nah jadi anggap nih dari nociceptor ya teman-teman ya, dari reseptor tadi dia akan berjalan nih tek nyerinya melalui jalur aferen masuk ke bagian cornodorsalis di bagian medulla spinalis. Nah setelah itu dia akan berjalan lagi nih tek lanjut ke bagian tractus spinothalamicus. Nah yang nih bagian sini teman-teman. Nah, selanjutnya dia akan jalan lagi nih, kemana? Ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke bagian talamus dan korteks sensori. Nah, di mana di sini nanti dia akan menyebabkan kita bisa memodulasi dari nyeri. Lanjut, perjalanannya sendiri. Ada dua nih yang kita akan bahas, persepsi nyeri dan juga aspek afektif dan juga arousal. Jadi sekalian nih. Nah, anggaplah tadi kita mendapatkan rangsangan nyeri nih di nociceptor masuk ke aferen. Nah nanti di antar neuron ini dia bakal melepaskan substansi P namanya teman-teman. Nah substansi P ini dilepaskan yang dimana akan membuat si di bagian korda spinalis itu rangsangannya itu naik ke tingkat yang lebih tinggi ke bagian batang otak. Nah, di bagian batang otak sendiri nanti ada dua jalur teman-teman. Ada dia ke formasio reticularis atau dia ke bagian otak yang lebih tinggi, ke bagian talamus. Kalau ke formasio reticularis itu dia meningkatkan dari kesiagaan kita teman-teman. Kalau ke bagian dari talamus itu nanti dia akan persepsi dari nyeri. Nah, untuk dari kalian sendiri, for your information, kalau persepsi nyeri sendiri itu adalah nyeri yang dirasakan lalu namun nanti akan disesuaikan dengan pengalaman kita yang di bagian masa lalu. Maksudnya kayak gimana kak? Jadi gini nih, misalkan kita ketusuk paku. Nah sebelumnya kita sudah pernah nih ketusuk paku. Nah otomatis tubuh itu akan kemungkinan bisa mengurangi dari nyeri tersebut karena sudah terjadi di waktu yang lampau atau seperti apa atau dibikin lebih sakit. Itu nanti disesuaikan sesuai tubuh kalian. Nah nanti bisa juga ke bagian lebih tinggi yaitu ke bagian korteks somatosensorik untuk lokalisasi dari nyerinya sendiri. Nah lalu dari bagian talamus dan juga formasio reticularis itu akan sama-sama masuk ke bagian hipotalamus dan sistem limbik. Yang dimana akhirnya akan membuat respon perilaku dan juga emosional. Maksudnya apa nih? Oke, kita kena nyeri nih. Nah, kita ada yang nanti nangis, ada yang nanti marah kalau setelah dia kena nyeri. Nah, itu teman-teman salah satu contohnya.
Lanjut lagi ke bagian bawah ada yang namanya analgesik, yang dimana ini merupakan sistem dari, kalau bisa dibilang, pengurangan dari nyeri sendiri. Kok bisa kak? Nah nanti anggap tadi kan sama nih, nociceptor, aferen. Nah bedanya apa teman-teman? Nah dari substansia grisea ini yang akan turun nanti ke medulla oblongata dan juga formasio reticularis, itu bakal masuk nih. Nanti dia akan mengeluarkan suatu opiat endogen berupa namanya enkefalin, guys. Enkefalin, yang dimana enkefalin sendiri akan berikatan dengan reseptor opiat yang berada di bagian ujung dari serat aferen, yang akhirnya akan menyebabkan substansi P ini tidak terlepas, teman-teman. Yang akhirnya karena substansi P tidak terlepas, tidak ada lagi nih transmisi impuls ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin itu aja dari kakak. Terima kasih.